Alhamdulillah, alhamdulillah al-mutawahhid fil jalali bi kamalil jalali ta'ziman wa tadbiran, al-mutafarrid bi tasrifil ahwal ala tafdili wal ijlal taqdiran wa tadbira, al-muta'ali bi 'azamatihi wa majdihi alladhi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, atla'a syamsar risala fi hanadisi dhulmi sirajan munira. Ahmadu hamdan man ya'lamu annahu lam yazal wa lam yazal bi jami'il mahamidi jadira, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa mahabbatan lis salikina wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih limal qal khatim wa saqan nasril haqqil haqq alladzi la siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi maqdil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nara. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salah satu wujud daripada keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan ilmu agama kita dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna qala sa'altu Jibril, saya pernah bertanya kepada Jibril. Rasulullah bersabda, an ashabil ilmi, daripada orang-orang yang punya ilmu. Siapakah orang-orang ahlal ilmu itu ya Jibril? Wa qala, maka berkata Jibril, hum suruju ummatik, sesungguhnya orang-orang alim, sesungguhnya orang-orang ahlal ilmi di antara umatmu itu adalah lampu-lampu penerang di antara umatmu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Liman arrafahum, tuba liman arrafahum, maka beruntunglah bagi orang-orang yang mau mengenal, mau ngaji, mau belajar sama orang-orang alim. Wal wailu liman angkarahum wa abghadahum, dan celakalah dia dunia akhirat bagi yang mengingkari ulama, bagi orang-orang yang mengingkari ahlul ilmi, apalagi membenci para ulama. Ruya an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man shalla as-salatal jamaah, Rasulullah bersabda, barang siapa mau salat berjamaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, dan kemudian setelah salat berjamaah dia mau duduk dalam majlis-majlis ilmu, wa sami'a kalam Allah, dan kemudian mendengar pesan-pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa amila bihi, dan kemudian mengamalkan dengan ilmunya itu, atallahu taala sittata asya, maka Allah akan memberikan baginya 6 perkara. Yang pertama ar-rizqu minal halal, yang pertama Allah anugerahkan dirinya untuk bisa mendapatkan rizki yang halal. Yang kedua wa yanzu minal azab, dan kemudian yang kedua diselamatkan daripada azabil qabri, daripada azab siksaan kubur. Wa yu'ta kitabu biyaminih, yang ketiga Allah akan memberikan dirinya kitab buku catatan amalnya nanti tangan kanannya. Wa yamuru 'ala sirat kal barqil khatib, orang itu nanti akan melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wa yusaru ma'an nabiyyin, nanti dirinya digiring nanti di akhirat beserta para nabi-nabi. Wa banallahu allahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan dirinya istana di dalam surga. Min yaqutatin hamra lahu arba'una baban, daripada yakut yang merah yang itu ada 40 pintunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala al ulama darajatu fawqa darajatil mu'minin bisab'ati darajah. Sesungguhnya ulama itu dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang lain, itu tingginya orang itu derajatnya di sisi Allah itu 700 derajat. Ma baina darajatin khamsata sanah, yang di antara satu derajat ke derajat yang lain itu adalah sepanjang 500 tahun perjalanan. Yuqal al-ilmu afdal, maka oleh karena itu dikatakan
al-ilmu afdal minal amal. Maka oleh karena itu dikatakan ilmu itu lebih utama daripada amal bi khamsati aujuhin, dengan 5 alasan. Yang pertama, al-awwal al-ilmu bi ghairi amal yakun. Amal ilmu tanpa diamalkan itu sudah ada, artinya sudah dapat pahala. Wal amal bi ghairi amal la yakun. Amal tanpa ilmu tidak akan dapat apa-apa. Wasani al-ilmu bi ghairi amal yanfa. Yang kedua, ilmu tanpa diamalkan bermanfaat. Wal amal bi ghairi ilmin la yanfa. Amal tanpa ilmu tidak ada manfaatnya. Wasalis al-ilmu lazim wal ilmu munawwar kasirat. Ilmu amal itu adalah suatu ketetapan, suatu kewajiban yang dibebankannya. Wal ilmu munawwar kasirat, dan ilmu itu adalah yang menerangi seperti lampu. Warabi al-ilmu maqamul anbiya. Ilmu itu adalah kedudukan para nabi-nabi. Kama qala alaihi salatu ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Wal khamis al-ilmu sifatullah. Ilmu itu adalah sifatnya Allah. Wal amal sifatul ibad, dan amal itu adalah sifatnya seorang hamba. Wa sifatullah afdal min sifatil ibad, dan sifatnya Allah tentu lebih utama daripada sifatnya seorang hamba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khuyyira Sulaiman alaihi salam. Maka Nabi Sulaiman pernah disuruh memilih Nabi Sulaiman itu bainal ilmi wal mulki, di antara kamu pilih kerajaan atau pilih ilmu. Maka kemudian Nabi Sulaiman milih ilmu, maka kemudian Allah memberikan ilmu pada Nabi Sulaiman dan juga kerajaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukiya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqal yadullu ala syarafil ilm, yang menunjukkan keutamanya ilmu qaulu ta'ala, firman-Nya Allah taala, Rabbi zidni ilma. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya diajarkan ini untuk Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Rabbi, katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku tambahlah ilmu bagiku. Lianna Allah taala a'ta Muhammadan kullal ulum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad semua ilmu. Walam ya'murhu bi talabi ziyadah ghairil ilm. Dan Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad kecuali untuk ditambah ilmunya. Hukiya anna Nabi alaihi salatu wassalam jaa ila babil masjid. Diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah mendatangi di pintu masjid. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada setan di pintunya masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, ma tasrahuna? Iblis, apa yang kau kerjakan di sini tempat? Waqala asyaitan uridu an adkhalal masjid. Saya ingin masuk masjid. Wa ufsidu salata hadzal musalli, dan saya ingin menggoda dan supaya salah salatnya orang yang sedang salat. Tapi saya takut min hadzal rajul an-naim, tapi saya takut ada orang tidur di sebelahnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, kenapa kamu lima lam takhab minal musalli wa huwa fil ibadah wal munajah ma'a rabbih? Kenapa kamu tidak takut sama orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu sedang beribadah, munajat kepada Tuhannya, dan kamu takut sama orang yang sedang tidur sementara dia itu sedang terlalai dalam keadaan tidur. Qala setan mengatakan, al musalli jahil. Orang yang sholat itu bodoh, tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut ngaji. Dia itu tidak bisa ngerti fikih, apalagi ngerti tasawuf, apalagi ngerti tafsir Al-Quran. Orangnya bodoh. Tetapi orang yang sedang tidur itu orang yang alim. Saya takut kalau saya menggoda orang yang sholat itu, nanti orang yang alim itu bangun, maka orang itu akan membenarkan orang yang sholatnya salah. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, naumul alim khairun min ibadil jahil. Tidurnya orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, ya, itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Masalah muslimin, ini pentingnya untuk kita semuanya, putra putri kita suruh ngaji masjid ini untuk ngaji misalnya seperti ngaji tafsir Al-Quran, hadis, fikih, perlu ngaji, sebab kita ini penting untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, harus dengan ilmu. Masyaallah muslimin,
Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ayahfadal ilm, barang siapa ingin menghendaki supaya terjaga ilmunya, maka dirinya wajib untuk melazimkan 5 perkara. Pertama, al-ula salatul lail walau rakatain. Orang yang punya ahlul ilmi, dirinya harus bisa menjaga salat malam walaupun cuma 2 rakaat. Yang kedua adalah berupaya untuk dawamul wudu, dia selalu menjaga wudunya. Wasalis at-taqwa fi sirri wal alaniyah, menjaga takwa kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Yang keempat, al-yaqula litaqawwila lisyahwat. Yang keempat, kalau dirinya makan itu adalah untuk menguatkan dirinya untuk ibadah, bukan untuk memperturutkan syahwat. Wal khamisah as-siwak, yang kelima adalah menjaga supaya siwak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyran nabi wal akhirah ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi. Dipilih dunia ini khuyra ad-dunya wal akhirah ma'al ilmi. Dipilih dunia dan akhirat dengan ilmu. Wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi, kemuliaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Wal alim al-wahid akbar min jadil fadli indallah min alfi syahidin. Orang alim satu, ya, daripada sisi keutamanya lebih utama di sisi Allah daripada 1000 orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam keterangan an Isa ibnu Maryam alaihi salam annahu qala man alima wa amila alladhi yud'a fi malakutis samawati aziman. Orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, orang itu dipanggil di alam malakutis samawat dengan panggilan yang sangat besar. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, man arbabul ilm, siapakah orang-orang ahlul ilmu itu? Qala alladzina ya'maluna bih. Orang ahlul ilmu itu adalah orang yang dirinya punya ilmu, dirinya pernah lulusan pondok pesantren, dia juga mengajarkan ilmunya. Itulah orang-orang arbabul ilm. Qal famayan fil ilm, apa yang menyebabkan ilmu itu dinafikan, apa ilmu tidak ada manfaatnya, menyebabkan ilmu itu tidak hilang kemanfaatan ilmu itu apa? Daripada min sudur rijal qala at-tama, yang menyebabkan hancurnya ilmu adalah karena rakus di sini, rakus kepada dunia, rakus kepada syahwat dunianya, syahwat jabatan dunianya. Inilah yang menyebabkan hilangnya ilmu. Wa qala al-Auza'i man 'alima ya'lamu wa waffaqa lima la ya'lam. Auza'i mengatakan, man 'amila, barang siapa orang punya ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, waffaqa lima la ya'lam, maka Allah akan memberikan pertolongan dirinya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Wa qala Sa'al bin Abdullah, an-nas kulluhum mauta. Ma'asyiral muslimin, hakikat manusia di muka bumi ini semuanya mati, illal ulama, kecuali para ulama. Wal ulama kullahum sukara, dan ulama-ulama itu masih posisinya seperti orang yang mabuk. Illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya bil ilmi. Wal amiluna maghrurun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga bisa tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas karena Allah. Wal mukhlisun alal khatar, dan orang-orang yang ikhlas itu juga dalam bahaya kalau dirinya tidak istiqomah dalam keikhlasannya mengamalkan ilmu. Wa anin Nabi, diriwayatkan daripada Nabi annahu qala, la tajlisu inda kulli alimin, kalian jangan duduk di majlis-majlisnya ulama, setiap ulama, kamu jangan duduk di majlis-majlisnya setiap ulama, kecuali illal ladzi yad'ukum minal khamsi ilal khams, kecuali ulama itu, majlisnya ngaji itu mengajak kalian dari 5 perkara menuju 5 perkara. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Jadi ulama itu harus bisa mengantarkan dari rasa ragu menuju kepada yakin. Ragu terhadap masalah-masalah agama, ragu di dalam masalah keyakinan dan akidahnya, menuju kepada sesuatu yang yakin. Jadi kalau kalau ulama tidak mengantarkan menuju kepada suatu hal yang yakin, hindari ulama yang seperti itu. Wa minal kibri la tawadhu, yang kedua
adalah apa itu ulama majelis-majelis ilmu mengajarkan daripada sifat-sifat sombong menuju sifat tawadhu. Sifat sombong, merasa bersih, merasa suci sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa ahli surga sendiri, yang lain seolah-olah tidak ada. Maka kalau ada majelis seperti itu hindari. Wa minal adawah ila nasihah, yang ketiga daripada sifat permusuhan kepada nasihat. Wa minar riya ilal ikhlas, yang berikutnya daripada sifat riya menuju ikhlas. Wa minar rughbah ila zuhdi, daripada rasa cinta rakus kepada hal-hal yang duniawi menuju kepada sifat zuhud. Ruwiya an Ali an Abi Thalib karramallahu wajhahu qala idza lam ya'mal ilma bi ilmihi istanqafal jahil ay yata'allam minhu. Perhatikan, kalau seorang yang alim tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang bodoh pun enggan untuk mau belajar kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, ala la yantawi illa yantafa, ketahuilah bahwasanya ilmu itu bisa bermanfaat. Awala alla tuhibbud dunya fa innallaha laisa bidaril mu'minin. Ketahuilah ilmu itu bisa bermanfaat, berdampak positif kepada diri seseorang yang punya ilmu, kecuali ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah alla tuhibbud dunya fa innallaha laisa bidaril mu'minin. Yang pertama, motivasinya bukan karena perkara duniawi, karena dunia ini bukanlah tempatnya orang-orang yang beriman, karena tempatnya orang-orang hakikatnya kita adalah di akhirat nanti. Wasani alla tusahibas syaitan fa inna laysa birafiqil mu'minin. Yang kedua, jangan berteman dengan seton, dengan godaan-godaan seton, karena sesungguhnya dia itu bukan temannya orang yang beriman. Wasalis alla tu'zi al-mu'minin. Yang ketiga, jangan menyakiti hatinya orang-orang yang beriman. Fa innahu la sabihir fatil mu'minin, karena itu tidaklah pekerjaan orang-orang yang beriman. Masyaallah muslimin, ini indikator yang harus kita jaga. Kalau ada seorang ulama, kalau ada seorang penceramah, kalau ada seorang majelis-majelisnya tapi dirinya suka menyakiti hati seorang mukmin yang lain, hindari. Itu bukan pekerjaannya orang-orang yang beriman. Qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu annahu laisa yahsunu 'ala nasi al-jahl. Ketahuilah sesungguhnya suatu hal yang tidak baik bagi seorang beriman itu adalah bodoh. Seseorang bagi orang yang beriman itu sesuatu yang tidak baik buat dirinya adalah dirinya bodoh. Maka oleh karena itu man amila bima ya'lam fa huwa min a'lamin nas. Maka oleh karena itu barang siapa mengamalkan bima ya'lam, dengan apa yang dia ketahui, maka orang itu adalah orang yang orang yang paling alim-alimnya manusia. Wa dzukira fil khabar annal malaikah tata'ajjab. Hadirin, pernah disebutkan bahwasanya malaikat itu pernah heran yang betul-betul heran kepada 3 golongan. Yang pertama adalah alimun fasikun, ada orang alim tapi fasik. Yahdusun nas bima la ya'malu bih. Dia mengajarkan manusia, dia mengajak manusia, tapi sesuatu itu tidak diamalkan sendiri. Itu sangat heran. Ada seorang yang penceramah ngajak baik tapi dirinya tidak baik. Ada seorang penceramah ngajak ninggalin maksiat, malah dirinya enggak meninggal. Ada seorang penceramah ngajak untuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama, tapi dirinya tidak mau meningkatkan kualitas ilmunya, tidak mau belajar. Ini malaikat sangat heran kepada orang itu. Yang kedua adalah wa qabrul fajir yubna bil jissi wal ajr. Yang kedua adalah kuburnya orang jahat, kuburnya orang ahli maksiat, tapi kemudian dibangun dengan bangunan yang bagus, di semen, semua dikasih dibata dan dikasih bangunan yang bagus. Apa gunanya? Logikanya apa gunanya? Ini heran malaikat. Apa gunanya kau bangun bagus-bagus, kau bangun bagus-bagus, di dalam alam barzakh ia dihajar terus oleh malaikat, disiksa terus oleh malaikat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Wa naqsu ala janazatil fajir, dan kemudian mengukir namanya siapa, fulan pamannya, tetapi dengan ukiran yang bagus, tapi orang yang jahat, orang ahli maksiat. Apa gunanya? Di dunia tidak pernah sholat, di dunia suka menyakiti orang, di dunia suka resek,
tapi kemudian kau bangun bangunan kuburan yang dengan bagus-bagus, kau kasih nama dengan bagus, itu apa gunanya? Dan padahal dia di alam barzah disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu asadul hasrah yaumil qiyamah, nanti di hari akhirat ma'asyiral muslimin ada sesuatu penyesalan, 3 penyesalan yang utama, 3 penyesalan yang luar biasa penyesalannya. Yang pertama, ada seseorang di dunia, seorang hartawan, kemudian dia punya karyawan, karyawannya orang-orang soleh, karyawannya masuk surga, sementara bosnya masuk neraka karena bosnya orang ahli maksiat, karyawannya orang-orang soleh. Ini adalah suatu penyesalan, ya Allah, karyawanku masuk surga semua, bosnya masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa ya rajulun jamal mal, dan seseorang yang mengumpulkan harta di dunia ini, harta, dunia saja yang ia kumpulkan, tapi dirinya tidak menginfakkan di jalan Allah. Ada pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid tidak ia pikirin, fakir miskin, janda-janda tua yang ada di sekitar tidak pernah dipikirin, umpulin uang terus, kemudian dia mati, dan kemudian ahli warisnya rupanya baik-baik, dan kemudian harta benda yang diwariskan itu diinfakkan di jalan Allah, dizakatkan, disodakohkan di jalan Allah, kemudian ahli warisnya masuk surga karena menjalankan hartanya dengan baik. Ini adalah penyesalan sementara yang mengumpulkan, pertama masuk neraka. Yang berikutnya lagi, fayamutu fayunfiqu rasatun fayanjuna walladzi jama'u finnar wa rajulun alimun suyahdus nas yanjunnas bi'ilmi. Yang ketiga, ada seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai yang dia mengajarkan ilmunya kepada manusia, manusia mengamalkan ilmunya masuk surga, sementara ustadznya yang justru fasik, ustadznya yang tidak mengamalkan ilmunya masuk neraka. Ini adalah suatu penyesalan yang luar biasa nanti di dalam akhirat nanti. Semoga kita semuanya diselamatkan dari semua itu. Semoga kita semua, keluarga kita, anak kita senang ngaji, senang thalabul ilmi, belajar ilmu agama, dan kemudian dianugerahkan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisanil muslimin fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.